Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Tahun lalu, beberapa perusahaan banyak sekali melakukan PHK terhadap karyawan tetapnya. Kayak Gojek, Tokopedia, Shopee, dan beberapa perusahaan pabrik. Bahkan di awal tahun ini, masih banyak juga dari beberapa perusahaan tersebut masih melanjutkan PHK terhadap karyawan tetapnya. Ya, saya merasa cukup simpati juga ya dengan keadaan ekonomi negara kita. Tapi tenang, jangan larut dalam kesedihan karena PHK itu bukanlah akhir dari segalanya. Dan saya akan informasikan bagi kalian yang baru saja di PHK atau kalian yang sudah masuk dalam list antrian PHK selanjutnya. Jadi kalian sudah bisa prepare dari sekarang syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP jika kalian sudah di PHK nanti. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang ini ya, pihak pengusaha itu diwajibkan undang-undang untuk memberikan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK. Dan ketentuan tersebut itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi selain pesangon yang diberikan oleh perusahaan, para karyawan yang telah menjadi korban PHK ini juga bisa mencairkan uang tunai jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang diberikan selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK ini diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk besaran JKP ini dihitung dengan formulasi 45% dikali upah dikali 3 bulan pertama. Lalu 25% dikali upah dikali 3 bulan terakhir. Suatu contoh, kalian punya gaji 10 juta per bulan. Berarti 3 bulan pertama itu kalian mendapatkan 45% dari 10 juta. Lalu 3 bulan terakhir kalian mendapatkan 25% dari 10 juta. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Ya, memang tidak besar JKP yang diberikan, tapi minimal kalian bisa memanfaatkannya untuk modal mencari pekerjaan baru di perusahaan yang baru. Terutama bagi kalian yang masih ingin bekerja di perusahaan yang baru. Tapi bagi kalian yang sudah nggak ingin lagi bekerja atau mungkin tidak memenuhi persyaratan, ya mungkin kalian ingin menggunakan uang hasil pesangon kalian itu untuk modal usaha, ya sah-sah aja. Tetap semangat dan pinter-pinter aja mengelola keuangan kalian. Dan bagi kalian yang masih ingin cari kerja baru untuk klaim JKP, silahkan simak video ini sampai tuntas. Jangan setengah-setengah nontonnya, nanti bingung. Belum selesai nonton udah komen di kolom komentar. Jangan biasakan. Nah, syarat klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan itu ya, program JKP hanya diperuntukkan untuk segmen penerima upah. Catat ya, untuk segmen penerima upah seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi kalau kalian WNA, ya jangan harap bisa klaim JKP.
Kemudian yang kedua, belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta. Lalu yang ketiga, peserta pada PK atau BU skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program JKK, JKM, JHT, dan JP. Lalu yang keempat, pekerja pada PK atau BU skala kecil dan mikro dengan minimal ikut 3 program JKK, JKM, dan JHT. Lalu yang kelima, terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada badan usaha program JKN BPJS Kesehatan. Nah, perlu kalian ketahui ya, klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan sesaat setelah terjadi PHK hingga 3 bulan mendatang. Jadi kalau sudah lewat masa 3 bulan, jadi manfaat JKP-nya ini tidak bisa diklaim atau hangus. Jadi kalau kalian PHK sebelum 3 bulan langsunglah klaim. Nah, cara klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu yang pertama, masuk ke portal Siap Kerja di siapkerja.kemnaker.go.id. Kemudian yang kedua, pilih menu ajukan klaim di situs tersebut. Kemudian yang ketiga, isi data pribadi, nomor rekening, ya, dan menandatangani surat KAPK. Yang keempat, ya, selanjutnya data tersebut akan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kelima, Anda bakal menerima email pemberitahuan proses klaim JKP-nya ini udah sampai di mana. Apakah ada kendala atau enggak? Lalu yang keenam, jika proses sudah selesai, manfaat berupa uang tunai JKP akan masuk ke rekening kalian. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas ya di video sebelumnya tentang cara klaim JKP ini. Silahkan kalian cek aja di video sebelumnya atau link yang ada di deskripsi. Dan sebenarnya video ini hanya memperjelas agar kalian tidak bingung lagi. Dan saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar di video sebelumnya, biar kalian nggak salah paham. Kemudian, cara klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan bulan kedua hingga bulan ke-6. Gimana caranya? Beda dengan bulan pertama. Yang pertama yaitu lakukan asesmen diri pada portal Siap Kerja di siapkerja.kemnaker.go.id. Jadi ini harus ya, wajib asesmen. Kemudian yang kedua, peserta melamar pekerjaan di minimal 5 perusahaan yang berbeda atau 1 perusahaan yang telah melakukan proses wawancara. Jadi kalian wajib untuk apply di 5 perusahaan yang berbeda atau minimal 1 perusahaan yang sudah proses wawancara. Lalu yang ketiga, selanjutnya, peserta mengikuti konseling yang sudah dirancang. Jadi kalian harus juga ikut konseling. Kenapa kok apply-nya nggak direspon atau gimana, itu nanti kalian konseling. Lalu yang keempat, ikuti pelatihan kerja di periode bulan kedua hingga bulan kelima dengan minimal kehadiran 80%. Nah, ini juga wajib. Jadi pelatihan kerja ini wajib ya. Karena kan memang kalian itu dipersiapkan untuk cari kerja di tempat perusahaan yang baru. Jadi harus ikut pelatihan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ajukan klaim bulan berikutnya sesuai tanggal di akun Siap Kerja. Nah, ada juga beberapa pertanyaan ya di video sebelumnya itu, bagaimana kalau misalkan resign atau mundurkan diri, apakah bisa klaim JKP? No. Kalau kalian resign, itu beda dengan PHK.
jadi tidak bisa klaim JKP. Lalu untuk PKWT ini juga tidak bisa, karena PKWT itu kan dia punya agreement sendiri, punya kontrak sendiri bahwa masa jangka waktunya dia bekerja itu misalkan sekian tahun, sekian bulan, ya nggak bisa klaim JKP. JKP ini untuk PHK bagi karyawan tetap. Lalu ada juga beberapa pertanyaan, Kak, ini prosesnya berapa lama? Kok saya belum divalidasi? Kok belum saya terima email? Nah, terkadang ini berbeda-beda ya untuk validasinya ini. Ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam. Ini kadang-kadang ya sistem itu kan sibuk ya, kadang-kadang ya ada errornya, ada agak pending dan segala macam. Ini oke lah, wajar. Tapi kalau kalian kira-kira udah 3 kali 24 jam belum divalidasi atau kalian belum terima email dan segala macamnya, saran saya coba kalian call center di BPJS Tenaga-Kerjaan atau kalian langsung datang ke kantor BPJS Tenaga-Kerjaan ya, dengan membawa syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya juga ingin menambahkan ya, kalau kalian itu resign atau PKWT itu kan kalian tidak dapat yang namanya surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, saat validasi itu kan dari pihak BPJS itu memvalidasikan ke HRD kalian sebelumnya. Apakah ini benar, ini di PHK, tanggal berapa, gajinya dia berapa sebelumnya. Nah, itu kan diverifikasi. Nah, kalau kalian resign itu kan nggak ada datanya di HRD kalian. Itu sih sebenarnya. Jadi itu bedanya kenapa resign atau PKWT itu tidak bisa klaim JKP. Oke, segini dulu informasi cara klaim JKP dari bulan pertama, bulan ke-2 sampai ke-6. Yang lagi cari kerja, lagi apply, semoga dimudahkan. Dan yang sudah menerima klaim dan manfaat JKP, semoga bermanfaat ya. Jika masih ada pertanyaan, coba tulis saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe buat dukung channel ini. Like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Nur Khalid, sampai jumpa di video lainnya. Salam QS, tetap semangat.